Nama saya Daniel Adinugraha W. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur di AdIns Center of Excellence atau yang disingkat dengan ACE. Saya dulu kuliah di BINUS tahun 1990 di jurusan Manajemen Informatika waktu itu namanya. Saat ini udah ganti nama jadi Sistem Informasi ya. Dan saya melanjutkan S2 di program Magister Manajemen Sistem Informasi tahun 1997 sampai 1999. Pada dasarnya BINUS University itu memberikan fondasi yang sangat kokoh gitu ya, sangat kuat buat perjalanan karir saya, baik di pekerjaan utama saya maupun di istilahnya saya menjalankan hobi saya untuk ngajar gitu ya. Nah, mungkin pada saat kita belajar sehari-hari, khususnya pada saat kita masih S1 gitu ya, kadang-kadang kita tuh suka nggak mengerti gitu, ngapain saya belajar mata kuliah ini, buat apa saya belajar mata kuliah ini, gitu. Ini apa urusannya gitu, kita bingung. Apalagi kami di IT gitu ya, jujur aja gitu, pada saat itu belajar metode numerik itu buat apa, belajar struktur data itu nggak ngerti konteksnya buat apa gitu. Tapi seiring berjalan waktu, baru proven, baru terbukti bahwa apa yang kita pelajari itu memang adalah fondasinya gitu. Kalau kita nggak punya fondasi ini, nanti kita membangun sesuatu, bangunan kita akan lemah. Dan saya juga bersyukur gitu ya bahwa kuliahnya bukan hanya di S1 gitu, tapi setelah lulus S1 saya sempat bekerja beberapa tahun, lalu ngambil S2 di Magister Manajemen Sistem Informasinya BINUS. Nah, dari situ kalau di S1 itu kita dapat pembelajaran itu secara mendalam pada satu bidang ilmu gitu ya. Pada saat belajar di MM, kita dapat berbagai ilmu yang menjadi payung dari semua ilmu-ilmu yang ada di bawahnya. Jadi pada saat kuliah S1 itu kita belajar sesuatu sebagai seorang spesialis gitu. Lalu nanti di S2-nya kita belajar secara holistiknya, pandangan holistiknya, helikopter view-nya gitu ya. Jadi memang kalau boleh ngasih saran ke teman-teman juga gitu, kalau mau kuliah S2 gitu, kalau saya pribadi saya akan menyarankan teman-teman lulus S1, kerja dulu, nanti baru kuliah S2 gitu, karena nanti pengalaman kuliahnya beda gitu, kita bisa benar-benar sudah mengalami apa yang terjadi. Tapi kombinasi dari semua itu S1, S2 memang harus disadari bahwa itu adalah pembentuk fondasi yang kuat gitu ya, karena begitu sudah punya pandangan yang dalam, teknikal yang dalam, pandangan yang holistik, maka pada saat kita bekerja, ya kita bisa menyeimbangkan kedua itu. Dan BINUS University menyediakan semuanya itu, memprovide semuanya itu dengan sangat baik. Kalau saya boleh nilai gitu ya, karena teknikalnya dapat, pada saat saya kuliah S2 juga saya ketemu orang-orang hebat yang memberikan view mereka gitu ya, sudut pandang dari tataran strategis yang waktu itu mungkin kita nggak ngeh gitu ya, waktu itu belum saatnya kita punya pandangan seperti itu, tapi mereka hadir, mereka membantu kita memahami berbagai bidang ilmu. Nah, jadi kalau dibilang apakah semuanya itu mendukung pekerjaan, sangat mendukung gitu ya, sangat mendukung. Dan BINUS merupakan salah satu organisasi pendidikan, salah satu penyedia layanan pendidikan yang terbaik gitu ya, karena bisa memberikan holistik, technical dan holistik secara komprehensif. Kira-kira seperti itu. Jadi pada saat saya lulus kuliah, atau tepatnya sebelum saya lulus kuliah, karena pada masa itu sangat lazim ya teman-teman di BINUS yang sudah semester 4, 5 ke atas kita mulai bekerja sambil kuliah. Saya memulai pekerjaan saya di bidang teknologi informasi, persis seperti yang didesain oleh BINUS. Ya, jadi saya mulai sebagai programmer,
lanjut jadi programmer analis, sistem analis, sampai project manager, dan juga sampai IT head, IT dev head, dan sebagainya. Itu saya jalani kira-kira 10-12 tahun. Nah, pada masa-masa itu, selewat masa-masa 10-12 tahun itu, saya mulai melihat bahwa ada hal penting lain yang kadang-kadang terlewat dari kita-kita lulusan IT. Kita kadang berpikir bahwa tools yang kita pakai harus canggih, harus bagus. Tapi pada masa-masa itu saya mulai melihat bahwa ada hal penting lain yang waktu itu kami orang-orang IT suka tidak memperhatikan, yaitu tentang sumber daya manusianya. Karena bagaimanapun juga, yang penting adalah the man behind the gun. Siapa yang mengoperasikan tools yang canggih tadi, siapa yang mengerjakan proyek-proyek, itu faktor penting yang kadang dilupakan. Sisi brainware kalau istilahnya zaman dulu di pelajaran sistem informasi manajemen. Nah, itu yang membuat saya di tahun-tahun 2006, di tahun-tahun sekitar itu mulai banyak memberikan fokus ke pengembangan sumber daya manusia. Dan karena kebetulan di kantor juga kami ada proyek untuk melakukan rekrutmen dan training, which is adalah proyek pertama kita di luar proyek IT. Saya terlibat di situ dan makin lama makin percaya bahwa sebenarnya pengembangan sumber daya manusia itu adalah satu aspek yang kadang-kadang terlewatkan atau terlupakan bagi kita-kita yang orang IT. Dari titik itu saya akhirnya banyak mulai memperhatikan sisi sumber daya manusia dan karirnya switch ke sisi itu sampai saat ini. Karena saat ini saya menekuni bisnis yang terkait dengan sumber daya manusia, yaitu rekrutmen, training, dan business process outsourcing. Jadi perjalanannya awalnya di IT, lalu mungkin setengah jalan belok sedikit gitu, tapi pada akhirnya saya lebih mantap di sisi human capital atau pengembangan sumber daya manusia. Baik, jadi sepanjang perjalanan karir baik di tempat bekerja saya maupun dalam kehidupan saya mengajar gitu ya, dalam pengalaman saya mengajar sehari-hari, saya sangat berterima kasih sama BINUS karena BINUS itu bukan hanya memberikan fondasi gitu ya, karena saya melalui setelah saya lulus S2 saya masih melalui masa 17 tahun, sekitar 17 tahun untuk berkarya di BINUS gitu ya, untuk ngajar di S2 di MM khususnya. Nah, dari situ tuh ada banyak pengalaman menarik gitu ya, bukan hanya hard skill things yang diperoleh gitu, tapi pengalaman interaksi dengan sesama dosen, dengan orang-orang hebat yang menjadi dosen dan pembicara tamu di BINUS. Opportunity seperti itu sangat besar, sangat hebat, sangat berpengaruh dalam hidup saya. So, I cannot express my thankfulness buat BINUS gitu, karena sudah menjadi bagian tak terpisahkan, menjadi bagian besar dalam kehidupan saya, dalam membangun kehidupan saya, karir, kehidupan sehari-hari, dan semuanya. Jadi nggak salah gitu kalau saya bilang bahwa BINUS adalah salah satu institusi pendidikan terbaik yang bisa menjadi pilihan buat Bapak Ibu yang masih bingung anaknya mau dikuliahin di mana gitu ya. Karena balik lagi gitu ya, kalau dulu 15-20 tahun lalu kita ngomong BINUS itu IT doang gitu. Tapi sekarang BINUS ini sudah terbukti sangat-sangat mumpuni di berbagai bidang keilmuan, punya resources yang sangat mumpuni di berbagai jurusan di luar IT sekalipun. Dan sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu atau teman-teman lain yang mungkin masih mencari-cari mau kuliah di mana, masuk BINUS. Tidak akan menyesal. Dan teman-teman juga bisa 15-20 tahun lagi akan bilang hal yang sama dengan saya. Saya bangga jadi BINUSian. Jadi balik lagi ke cerita tentang sisi teknologi dan sisi manusianya gitu ya. Pada saat itu saya berpikir, wah kalau saya bikin aplikasi yang keren, aplikasi yang canggih, itu nanti banyak orang bisa dapat hal menarik, bisa dapat berkat lah istilahnya dari aplikasi-aplikasi yang dibangun itu ya. Tapi waktu mulai menyadari bahwa yang penting kan ini manusianya yang dikembangkan, manusianya ini yang kita perhatikan, fokusnya di manusia ini.
Nah, pada titik ini sebetulnya saya mulai mengarahkan ya energinya ke situ gitu ya, untuk mengembangkan sumber daya manusia, memberikan training, melakukan rekrutmen. Dan pada titik itu saya mulai sadar bahwa ini kelihatannya jadi lebih penting gitu ya, karena yang saya touch langsung manusianya gitu. Kalau tadi ngomongin teknologinya dan berharap manusianya dapat impact bagus, kalau sekarang benar-benar kita coba touch manusianya. Ya kasarnya begini, orang-orang yang mungkin pada saat itu ya di awal-awal tahun 2006-2007 belum model bootcamp, belum model internship 1 tahun gitu ya. Teman-teman lulus S1, khususnya yang teman-teman IT lulus S1 suruh kerja, itu banyak yang bingung gitu. Aku harus ngapain? Apa yang harus aku kerjakan? Nggak ngerti gitu. Seolah-olah ada gap yang cukup jauh antara apa yang kita pelajari sama apa yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, kami melihat gap itu dan mencoba mengatasi itu. Dan ya melalui apa yang kita lakukan di AdIns, khususnya di AdIns Center of Excellence, kita bantu merekrut mereka, mentraining mereka, membentuk mereka jadi orang-orang yang lebih siap kerja. Dan itu sudah berjalan dari tahun 2006 sampai sekarang hampir 20 tahun ya, jadinya sudah ratusan ribuan mungkin orang-orang yang kita touch dengan cara begitu. Dan dengan cara begitu rasanya impact positifnya itu langsung terasa gitu, karena manusia nih yang sedang kita bantu satu persatu, nggak kerasa udah berapa ratus, mungkin udah menyentuh angka ribuan gitu. Seperti itu kira-kira sebenarnya bagaimana saya melihat pekerjaan itu relate ke memberi dampak. Dan sebetulnya kalau balik ke konteks besarnya, kami di AdIns itu sebenarnya percaya bahwa kami punya AdIns punya visi itu adalah untuk menjadi berkat. Menjadi berkat itu bisa macam-macam caranya tentunya, tapi pekerjaan yang terkait dengan sumber daya manusia ini salah satunya yang saya lihat adalah memberikan dampak langsung ke teman-teman, ke lulusan perguruan tinggi, bahkan ke karyawan yang mungkin potensinya besar tapi belum tereksplor semuanya gitu, sehingga melalui proses training, melalui proses sertifikasi, melalui proses pengayaan, dan mereka itu bisa mengeksplor mungkin potensinya dengan lebih baik. Dan satu hal lagi yang tidak boleh ketinggalan, semuanya itu training itu hanya memberi bekal di awal. Satu hal yang penting adalah pada saat kita sudah dibekali, nanti kita menjalani kehidupan kita atau mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari, apa yang kita bisa kontribusikan. Nah, di titik itu sebenarnya ada proses coaching and mentoring yang jadi penting. Coaching and mentoring ini kan proses pendampingan ya sebenarnya ya. Bukan hanya pendampingan itu mungkin kesannya menemani gitu ya. Tapi di sini bicara soal bagaimana kita mengeksplor seseorang untuk bisa mencapai titik maksimalnya, titik terbaiknya. That's why training-training yang di-provide sama AdIns Center of Excellence biasanya menginclude sisi mentoring ini di belakang. Karena kadang-kadang kita udah selesai training, terus begitu balik ke kerjaan kita, wah rasanya ngerti gitu ya. Case-case biasa mungkin baik-baik saja, begitu ketemu case khusus bingung. Nah, biasanya kalau kami itu punya services, kami itu biasanya include mentoring di belakang, supaya pada saat-saat teman-teman sudah balik ke tempat kerjanya, mereka punya orang yang bisa ditanyain, orang yang bisa dikonsultasikan kalau mereka punya isu, punya masalah sehari-hari. Kira-kira begitu sih. Jadi training itu, pengembangan sumber daya manusia itu harus komprehensif seperti itu ya teman. Ada trainingnya, tapi di belakang juga ada komprehensif, ada mentoringnya supaya jadi lengkap. Kalau ditanya tentang sosok inspirasi, sosok inspiratif maksudnya gitu ya, saya bisa menggambarkan dia ada dua sisi gitu. Sosok yang menginspirasi waktu saya masih dulu banget gitu ya, belum kerja, masih kuliah gitu. Dan yang kedua pada saat transisi ke pekerjaan, dan selanjutnya pada saat mulai bekerja. Jadi kalau saya punya cerita inspiratif gitu mungkin ya, cerita bertemu dengan seseorang yang inspiratif. Hari pertama saya ke BINUS waktu itu tahun 1990. BINUS belum ada kampus di Anggrek, kampusnya baru di Syahdan. PMB-nya juga di Syahdan, di gedung M lantai 1 di pojokan itu. Jadi pada saat hari pertama saya datang ke kampus untuk beli formulir, pada saat saya masuk ke ruang PMB, saya melihat ada staf-staf PMB dan ada satu bapak-bapak.
yang berbeda penampilannya dari mereka. Kenapa? Karena staff PMB itu ya rata-rata menjualkan formulir, orang menjawab pertanyaan. Tapi Bapak ini bercerita, dikelilingin beberapa mahasiswa, sehingga akhirnya saya juga ikut mendengarkan. Ceritanya itu begitu inspiratif, menyemangati kita yang masih calon mahasiswa itu untuk ayo fight, ayo kamu bisa melakukan yang terbaik, kamu harus bisa melakukan yang terbaik. Beliau menceritakan tentang BINUS juga, fight dulu, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Dan itu membakar semangat kita ya, anak-anak baru yang belum ngerti apa-apa, dibakar semangatnya. Ya memang kesempatan itu tidak lama karena Bapak itu segera pergi. Tapi kesan itu melekat gitu, bahwa disemangati bahwa kamu tuh harus bersemangat, kamu tuh harus memberikan yang terbaik, kamu tuh harus berjuang. Menariknya belakangan baru saya tahu bahwa beliau yang saya temui pada hari itu dengan tidak sengaja itu adalah Pak Yosef Wibowo himself. Jadi saya beruntung banget ketemu beliau di hari pertama saya datang ke kampus. Beliau menceritakan kisah-kisah inspiratif, beliau menyemangati kami sehingga tahun-tahun kuliah itu tidak terasa gitu, karena terngiang-ngiang gitu, bahkan sampai hari ini gitu ya, which is sudah hampir 40 tahun gitu, tapi masih terngiang-ngiang kata-kata beliau. Itu sosok yang sangat-sangat inspiratif, karena saya merasa dari perkataannya, perbuatannya itu langsung memberi impact ke kami-kami, ke orang lain. Seiring berjalan waktu, mungkin di luar pekerjaan saya di Athens Center of Excellence, saya juga banyak terlibat di dunia pendidikan. Saya masih mengajar sampai hari ini juga, dari sejak lulus S2, jadi sudah 20 tahun lebih. Salah satu tempat pertama saya mengajar adalah di alma mater sendiri, di BINUS. Jadi waktu saya lulus S2, hari ini saya sidang tesis, besok saya dihubungin sama BINUS, diajak untuk ngajar matrikulasi waktu itu masih ngajar S2. Jadi saya ngajar S2 sebelum saya punya ijazah S2 gitu ya. Kalau sekarang saya diomel-omelin pasti gitu. Nah, tapi ada cerita menarik di situ. Jadi pada saat saya pertama kali direkrut jadi dosen S2, tapi bukan ngajar di prodinya, tapi di matrikulasinya nih, di kelas persiapannya nih. Jadi namanya juga dosen junior banget ya, pengalaman 0 tahun, ditaruhnya pasti ngajar matrikulasi dulu. Saya ngajar matrikulasi, pertama kali rapat dosen, saya diperkenalkan sebagai dosen baru ke rektor saat itu, Bu Teresia Widya. Saya kenalan dengan beliau, saya salaman, ya saya tahu beliau lah ya, karena waktu saya wisuda juga beliau yang, waktu wisuda S1 beliau juga yang mau wisuda saya gitu. Tapi ya cuman numpang lewat aja gitu ya. Nah tapi pada saat perkenalan saya sebagai dosen, beliau menanyakan nama saya sebut nama saya Daniel, Bu. Yang istimewa buat saya atau yang sebenarnya sangat berpengaruh buat saya adalah sejak saat itu Ibu Widya itu tidak pernah melupakan nama saya. Setiap kali ketemu beliau dalam acara apapun, beliau memanggil saya pakai nama. Saya tuh jadi terkesan banget. Kenapa? Saya ini siapa waktu itu gitu ya, dosen juga baru, pengalaman 0 tahun, bukan siapa-siapa, tapi beliau tidak memandang kita sebagai, oh ini dosen senior, ini dosen junior. Semua beliau perlakukan dengan sama, tidak membeda-bedakan, dan itu membekas juga di dalam hidup saya gitu ya, karena itu yang saya coba lakukan sampai dengan hari ini gitu. Ketemu orang ya tidak selalu mudah ya, tapi saya berusaha untuk tidak membeda-bedakan. Dan yang terakhir, pada saat saya bekerja, saya bekerja sudah di beberapa perusahaan sampai tempat yang saat ini. Tapi kalau boleh dibilang hanya ada satu orang yang sangat berpengaruh, yaitu mantan CEO kami yang sekarang jadi komisaris di Athens, Bapak Guntur Gosali. Kenapa? Karena beliau mengajarkan bahwa bekerja itu harus punya values. Saya masuk ke tempat kerja dulu, di tempat kerja yang lama, ngajar bahkan gitu ya, itu ya semata-mata berusaha untuk mengeluarkan ilmu aja gitu ya. Jadi bener-bener tatarannya udah ilmu profesional, logik gitu. Tapi begitu ketemu beliau, hal pertama yang beliau tekankan waktu saya masuk Athens 20 tahun lalu gitu ya, 22 tahun lalu tepatnya, adalah kamu kerja harus punya value. Apa value-mu? Cocok nggak sama value perusahaan? Dan itu ditanam bener-bener. Sampai hari ini di Athens itu salah satu program yang ditunggu-tunggu, program pembekalan buat karyawan yang ditunggu-tunggu adalah program Basic Mentality. Itu di sana kita diajarin values, kita diajarin untuk bekerja berdasarkan values. Dan
itu membuat apa ya? Membuat keseharian kita jadi berbeda. Karena kalau dulu tuh kita kerja mungkin ya supaya gajian aja di akhir bulan, ya kerja yang penting nggak diomelin atasan, kerja yang penting saya enjoy aja gitu ya. Tapi sejak diajari bahwa kerja itu harus punya values, harus berpegang sama values, itu membuat a lot of difference gitu ya, karena jadinya kita bekerja benar-benar berdasarkan values. Dan bekerja berdasarkan values itu membuat segala sesuatunya berubah, karena kita melayani customer kita dengan values, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan menariknya yang terakhir adalah beliau itu bukan hanya ngomong, beliau mempraktekkan itu sehari-hari. Dari sejak saya kenal sampai saat ini, beliau menunjukkan bahwa beliau bekerja dengan values yang dia percaya, dan itu dipegang dan itu dilaksanakan. Kira-kira seperti itu sih yang orang-orang yang bisa, tokoh-tokoh yang menginspirasi di dalam perjalanan karir dan hidup saya. Pada saat kita menemui sebuah masalah dalam pekerjaan, dalam hidup, dalam apapun, saya kira hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu sumber masalahnya. Karena jangan sampai kita mengobati sesuatu dengan cara yang salah, karena pada akhirnya nggak efektif gitu ya. Kita coba cari solusi, tapi yang kita pecahkan masalahnya salah gitu. Jadi penting banget untuk menghadapi masalah itu penting sekali untuk coba cari tahu sumber masalahnya seperti apa. Lalu dari situ kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang agile, secepat-cepatnya gitu ya. Karena masalah itu kalau dibiarin atau ditunda gitu penyelesaiannya, makin lama dia makin besar, tereskalasi biasanya gitu, makin lama makin besar impact-nya. Jadi lakukan dengan agile, secepat-cepatnya gitu ya, dan juga dengan fleksibel. Fleksibel itu maksudnya begini, masalah yang sama yang datang pada saat yang berbeda bisa jadi membutuhkan jawaban yang berbeda. Kalau kita terlalu ngotot berpegang pada satu solusi aja, bisa jadi ya solusinya jadi nggak tepat gitu. Kita mencoba untuk agile dan fleksibel itu untuk melihat pada titik itu kira-kira solusi mana yang paling cocok untuk dipakai. Dan itu yang biasanya saya lakukan, teman-teman saya lakukan. Kita lihat pada titik itu atau pada kesempatan itu, atau begitu challenge itu datang, apa sih yang jadi sumber masalahnya, dan bagaimana kita bisa mencari solusi terbaik buat masalah itu. Jadi ya tidak ada solusi yang one size fits all kayak kaos all size gitu, nggak ada. Setiap masalah, setiap ada tantangan, setiap ada isu, kita perlu lihat lagi benar-benar, jangan di underestimate gitu ya, karena kadang-kadang kita menganggap biasa nih, udah pernah ngalamin kayak begini gitu. Ya sometimes cara lama works, tapi sometimes cara lama juga nggak bisa dipakai lagi gitu. Jadi kita harus belajar fleksibel, belajar adaptif gitu ya, karena kadang-kadang solusinya itu terkait dengan perubahan di luar yang tidak bisa kita kontrol. Kira-kira seperti itu sih. Oke, menariknya ya, waktu tahun 90-an dulu kan kita tidak ada kewajiban untuk ikut UKM sebenarnya. Jadi belum ada SKPI dan sebagainya gitu. Jadi mungkin pengalaman organisasi tidak terlalu banyak. Tapi ada 2 organisasi yang sempat saya ikutin, atau 2 event lah, dua hal yang saya ikutin di BINUS. Yang pertama, Persekutuan Oikumene BINUS. Nah, ini menarik karena saya tumbuh besar dari TK, SD, SMP, SMA di lingkungan yang cenderung homogen. Jadi saya sekolah di satu sekolah yang yayasan yang sama, ke gereja dari kecil juga gerejanya itu aja, gerejanya satu aja gitu ya. Jadi nggak punya view yang lebih luas gitu. Jadi sudut pandang saya terbatas, teman-teman saya juga tidak memberikan variasi, tidak banyak variasinya gitu. Nah, begitu saya masuk di Persekutuan Oikumene BINUS atau PO BINUS. Yang menarik adalah saya ketemu orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah, denominasi gerejanya juga berbeda-beda, sudut pandangnya berbeda-beda. Nah, di situ sebenarnya saya belajar tentang diversity itu di situ gitu. Bahwa ternyata bahkan di dalam satu PO yang
sebenarnya UKM kerohanian yang satu agama aja kita bisa sudut pandangnya berbeda-beda, cara mikirnya macam-macam gitu ya. Jadi belajar diversity di situ, belajar untuk bagaimana menerima perbedaan itu, bagaimana bisa menjalani perbedaan itu, hidup dengan perbedaan itu dan memanage perbedaan itu. Sehingga dari masa-masa saya di PO itu mungkin sampai semester ke-5, ke-6 gitu, ya kita bisa menjalankan segala kegiatannya PO. Waktu itu persekutuan Jumat untuk yang kuliah pagi dan persekutuan Sabtu untuk yang kuliah malam. Syukurlah berjalan dengan baik juga gitu ya. Termasuk event-eventnya, ada retreat dan sebagainya. Ya gitu deh. Jadi itu belajar tentang diversity. Pengalaman kedua saya di BINUS sebenarnya bukan ke UKM ya, tapi tepatnya saya ikut ke satu event. Saya jadi panitia di event yang kalau dulu namanya Pekan Prakuliah atau sekarang namanya Academic Orientation gitu ya. Nah, pengalaman saya sebagai mahasiswa baru, kakak-kakak yang jaga P2K itu galak-galak, jutek-jutek gitu. Mungkin maksudnya gitu ya supaya kita hormat juga sama mereka, supaya kita bisa supaya tujuannya tercapai dengan lebih mudah gitu. Nah, tahun depannya saya ada di sisi sebaliknya. Jadi saya jadi kakak pembinanya. Saya volunteer untuk jadi kakak pembinanya ke anak-anak, ke mahasiswa baru. Nah, sejujurnya saya tidak nyaman dengan gaya jutek, gaya galak seperti itu. Jadi saat itu saya mencoba dengan kelas yang jadi tanggung jawab saya coba untuk buka komunikasi yang menurut saya lebih nyaman. Jadi kita ayo ngomong aja, kalau ada perlu apa ngomong aja sama saya. Kita diskusikan lah. Jadi saya juga nggak mau otoriter. Pokoknya gini gitu. Disiplin tetap disiplin gitu ya. Apapun bentuk aturan yang sudah ditetapkan sama panitia saya nggak langgar. Tapi pada sisi-sisi di mana saya bisa berkomunikasi dengan lebih terbuka, lebih nyaman, saya akan berusaha untuk lakukan itu gitu ya. Dan menariknya gitu ya, dengan cara gitu saya jadi kakak yang nggak jutek, tapi tetap pada akhirnya tercapai tujuannya. Kelasnya juga berjalan dengan baik. Pada saat hari terakhir juga kita masih dapat menang ini itu gitu ya. Maksudnya kan penghargaannya macam-macam ya dulu. Eventnya, lombanya macam-macam ya. Kita masih bisa dapat ini itu dengan cara yang berbeda. Nah, di situ saya belajar tentang komunikasi sebenarnya gitu ya. Bahwa komunikasi itu kalau perlu dalam kondisi tertentu mungkin kita ngambil sikap otoriter nggak apa-apa gitu. Tapi dalam kondisi lain kita juga harus bisa adaptif. Oke, caranya mungkin harus berbeda, harus lebih terbuka, harus lebih akomodatif buat mereka. Karena teman-teman mahasiswa baru itu dikasih kesempatan ngomong kok mereka gitu ya. Berpendapat seru malahan gitu ya. Ketimbang kakaknya di depan kiri semua gitu, kanan semua. Tapi ayo kita ngomong, baiknya kiri atau kanan gitu. Itu menarik sih. Itu dua pengalaman berorganisasi selama saya jadi mahasiswa di BINUS University. Oke, kalau bicara soal hobi, saya nggak tahu ini bisa dibilang hobi atau nggak. Saya hobi ngajar. Jadi sebetulnya kalau diceritain dirunut-runut gitu ya, BINUS University itu yang membuka pintu buat saya ngajar. Jadi tahun 1999 waktu saya lulus S2, saya direkrut sama BINUS untuk ngajar. Secara profesional itu adalah pengalaman mengajar saya pertama gitu. Tapi ternyata itu menarik gitu pengalaman itu, sehingga akhirnya keterusan 17 tahun ngajar di BINUS di program MM khususnya gitu ya, di JWC maupun di Alam Sutra. Dan itu kebawa terus gitu ya. Sampai sekarang meskipun saya nggak ngajar di BINUS University, tapi saya masih ngajar di berbagai universitas dan perguruan tinggi lain. Dan pengalaman itu juga membuka pintu gitu ya, dikombinasikan dengan pekerjaan saya yang memang urusannya dengan sumber daya manusia, itu membuka pintu buat saya ngajar, jadi dosen tamu, ngisi talk show, ngisi guest lecturer di mana-mana gitu. Sehingga kemarin sempat hitung-hitung ya, sudah lebih dari 40 kampus gitu yang saya kunjungin, perguruan tinggi negeri, swasta, kebanyakan memang di Jawa, di Jakarta. Tapi mengajar itu sebenarnya begini, mengajar itu membuat kita harus belajar lagi.
mengajar itu membuka wawasan bukan hanya orang yang kita ajar, tapi kita sendiri, karena kita harus mempersiapkan diri. Itu hobi mengajar saya gitu ya. Nah itu nggak tahu bisa dibilang hobi atau enggak. Yang kedua juga saya memang banyak aktif di gereja, ada beberapa pelayanan yang saya pegang, macam-macam lah ya. Tapi memang kalau pelayanan di gereja itu kan anugerah ya, jadi bukan maunya saya gitu. Yang ketiga sebenarnya yang sehari-hari aja, saya suka traveling sebenarnya. Saya senang jalan-jalan. Apa sih yang saya cari dari traveling gitu ya? Traveling itu membuka kesempatan kita untuk break dari rutinitas, lalu kita ketemu orang baru, ketemu tempat baru, sights and sound-nya baru gitu ya, pengalaman baru. Nah, kalau kita ke daerah yang bahasanya mungkin berbeda, kita harus belajar mengerti mereka, budayanya beda. Dan itu exciting buat saya gitu ya. Yang terakhir yang ya urusannya sama semua itu gitu ya, saya sebenarnya senang fotografi meskipun saya nggak jago-jago banget gitu ya, karena salah satu pelayanan saya juga di fotografi. Kalau traveling juga sampai sekarang saya nggak bisa lepas bawa SLR gitu. Kenapa? Meskipun HP udah secanggih apa, rasanya masih enak pakai SLR. Itu rasanya keseharian saya. Saya sebetulnya tidak men-set suatu goals jangka panjang gitu. Goal saya justru sehari-hari aja gitu ya, sehari-hari. Apa goalsnya gitu ya? Seperti yang diajarkan juga di kantor gitu ya. Itu salah satu pembelajaran yang melekat buat saya gitu ya, adalah hidup ini harus jadi berkat. Apapun yang kita lakukan tuh harus jadi berkat. Berkat buat keluarga kita, buat kantor kita, buat tempat kita bekerja, buat siapapun. Dan itu yang mendorong atau memotivasi saya dalam keseharian. Dalam arti kata begini, pada saat kerja, jujur aja gitu ya, namanya kerja itu pasti ada bosennya, pasti ada capeknya gitu. Tapi pada saat kita capek, bosan, saya harus mikir bahwa saya harus jadi berkat. Kalau saya tidak menyelesaikan pekerjaan ini, gimana nanti gitu. Di rumah juga sama gitu ya, kadang-kadang harus mau melakukan sesuatu, anak saya minta dijemput dan sebagainya gitu. Kadang-kadang capek gitu, tapi saya harus mikir, apakah dengan cara ini saya jadi berkat? Kalau jawabannya ya, gitu, ya saya akan lakukan. Hidup ini jadi berkat, sehari-hari buat orang lain. Itu juga yang memotivasi saya mengajar gitu, karena saya harus jadi berkat buat orang lain. Buat saya ngajar itu, saya nggak nunggu honornya sih sebenarnya, bukan itu gitu ya. Bukan juga gelarnya, bukan jabatan fungsionalnya, bukan. Yang saya tunggu sebenarnya meskipun dalam hati adalah 5 tahun, 10 tahun lagi saya ketemu mantan siswa saya, mantan mahasiswa saya, dan mereka bilang, "Pak, aku jadi orang loh Pak sekarang." Itu buat saya adalah bukti bahwa apa yang saya lakukan itu nggak sia-sia. Jadi sebenarnya kalau ditanya mau kemana, mau gimana, simpel aja, sehari-hari harus jadi berkat.